Halo, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar penjumlahan bilangan bulat. Sudah siap? Siap. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Dalam operasi bilangan bulat ada 4. 1. Operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mari kita simak operasi hitung. Konsep dalam bilangan bulat. Ada garis bilangan. Jika semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Dan nanti jika ada operasi penjumlahan, maka akan diarahkan panahnya ke kanan. Ketika semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Ketika nanti operasi pengurangan, nanti arah panahnya ke kiri. Jenis soal pada operasi hitung penjumlahan kemungkinannya ada 4. Yang pertama, bilangan bulat positif dijumlahkan dengan positif, hasilnya pasti positif. Negatif dijumlahkan dengan positif, hasilnya bisa positif atau negatif. Kemudian positif ditambah dengan negatif, hasilnya bisa positif atau negatif. Jika negatif ditambah negatif, hasilnya pasti negatif. Jika ada soal 4 ditambah 2, maka anak panah akan mengarah ke kanan. Kemudian, karena ini penjumlahan, maka dilanjutkan setelah posisi di angka 4, digeser ke kanan 2 kali. Maka hasilnya positif 6. Positif 6 hanya ditulis 6 saja. Selanjutnya, positif ditambah negatif, hasilnya bisa positif atau negatif. Cara pertama menggunakan garis bilangan. 5 ditambah negatif 3. Maka positif 5 berarti arahnya ke kanan ya. Kemudian ditambah negatif 3. Sama saja dikurangi 3. Kurangi, maka arahnya dari posisi 5 ke kiri 3 langkah. Maka akan dihasilkan, hasilnya adalah 2. Positif dan negatif, hasilnya bisa positif atau negatif menggunakan cara kedua, yaitu dengan menghitung. Pertama, lihatlah angka yang lebih besar bilangannya. Ini yang paling besar kan 17 ya. Jika angka pada bilangan positif yang lebih besar, maka jawabannya positif. Namun, jika angka pada bilangan negatif yang lebih besar, pasti nanti jawabannya negatif. Antara 12 dan 17 itu kan besar 17. Tanda pada 17 adalah negatif, maka hasilnya pasti negatif. Kemudian hitung selisihnya antara 17 dan 12, yaitu 5. Jadi 12 ditambah dalam kurung negatif 17, hasilnya negatif 5. Sudah paham? Pasti paham. Kemungkinan yang ketiga adalah negatif ditambah positif. Hasilnya
bisa positif atau negatif. Kita menggunakan cara yang pertama ya, dengan menggunakan garis bilangan. Negatif 4 ditambah 9. Karena negatif, maka dari 0 menuju ke kiri sampai posisi negatif 4. Kemudian ditambah 9. Karena ditambah berarti arahnya ke kanan. Dari negatif 4 menuju 9 langkah ke kanan. Maka posisi terakhir ada di 5 atau positif 5. Kita memakai cara yang kedua, yaitu dengan menghitungnya. Ini negatif ditambah positif, hasilnya bisa positif atau negatif. Langkah pertama, kita langsung memilih mana yang lebih besar bilangannya, 2 atau 23. Ya, benar, 23. Jika angka pada bilangan positif, yaitu 23 yang lebih besar, maka jawabannya pasti positif. Lalu, kita hitung selisihnya antara 23 dan 2 itu selisihnya 21. Jadi, jawabannya positif 21 atau bisa ditulis dengan 21. Kemungkinan soal yang keempat adalah negatif ditambah negatif. Pasti jawabannya negatif. Cara yang pertama menggunakan garis bilangan. Di sini ada soal negatif 4 ditambah negatif 3. Maka dari 0 arah panah karena negatif ke kiri. Ditambah dalam kurung negatif 2. Itu sama saja dikurangi negatif 2. Maka arahnya masih dilanjutkan ke kiri. Atau lebih mudahnya, hutang 4 ditambah hutang lagi negatif 2. Maka hutangnya semakin banyak, yaitu arahnya ke kiri. Sehingga totalnya hutang adalah negatif 6. Semoga dengan penjelasan Bunida tadi, anak-anak bisa paham cara menjumlahkan bilangan bulat. Terima kasih. Assalamualaikum.